Cara menggunakan tensimeter mandiri. Jadi sekarang itu nggak semuanya sulit ya. Contohnya, untuk mengukur tensi darah kita, kita tuh nggak harus yang pergi ke klinik ataupun ke rumah sakit ya, ataupun juga minta tolong orang lain. Sekarang ada produk nih contohnya ya, contoh aja ini ada produk tensimeter dari Omicron, kardusnya seperti ini ya. Nah, ini waktu aku beli sih harganya ini terjangkau banget. Jadi yang biasanya itu kan sekitar 500, ada yang 700, ada yang 800 ya. Nah, ini tuh di bawah 90.000. Mungkin nanti bisa cek aja ya. Linknya ada di deskripsi, silahkan cek aja di situ harganya berapa. Tapi harusnya di bawah 90.000 dan fungsinya sama, ini standar WHO. Bahkan yang ini menurut saya itu lebih mudah karena tombolnya nanti akan aku tunjukkan ya, cuman satu tombolnya. Bahkan di sini juga sudah pakai bahasa Indonesia untuk instruksinya ya. Oke. Oke, sebelum saya jelaskan bagaimana caranya, untuk isinya dulu ya, isinya apa aja sih yang kita dapatkan. Oh ya, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir, silahkan tekan tombol subscribe dulu di bawah ini, agar tidak ketinggalan info serta tutorial penting di channelku ini. Silahkan berlangganan gratis, tinggal tekan tombol subscribe-nya. Oke, jadi satu kardus ini dengan harga kurang lebih di bawah 90.000 dapat main unitnya untuk tensimeternya. Kemudian setelah itu tentunya dapat ini ya, ini untuk memompa yang di lengan kita ya. Dan juga ada kartu garansi beserta cara penggunaannya ya. Tapi di sini akan aku jelaskan aja ya cara menggunakannya seperti apa ya. Oke, kemudian oh satu lagi. Jadi untuk tenaganya, untuk tenaga listriknya itu bisa menggunakan baterai, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua itu bisa juga tanpa baterai alias menggunakan dicas ya. Nah di sini ada Type C, jadi sudah dapat kabelnya juga nih. Nah Type C-nya ini bisa sambil dicas pakai casan handphone, colokin ke listrik bisa, ataupun juga pakai power bank ya. Kalau saya pakai power bank ya. Jadi lebih hemat sih kalau pakai power bank itu kan habis baterai habis ininya power banknya tinggal cas ya. Kalau beli baterai agak lumayan ya. Jadi seperti ini aja ya. Oke, untuk cara penggunaannya yang pertama tentunya kita tancapkan dulu untuk pemompanya ini di sini ya. Kita tancapkan. Mudah karena tidak ada colokan yang lain jadi tidak akan salah. Kemudian setelah itu ini kita pakai di pergelangan ya. Nah, cara makainya seperti apa? Cara makainya gampang, tinggal kita masukkan seperti ini. Kemudian jangan terlalu kenceng ya, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendor, biasa aja seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa kalau yang nggak pakai baterai maka bisa menggunakan power bank ya. Nah, ini misalkan menggunakan power bank, tinggal kita tancapkan di sini. Nah, di sini keunggulannya adalah pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian tinggal kita tekan aja yang tengah ini satu kali. Nah, maka langsung akan ada instruksi bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ya. Ada instruksinya pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian dia akan memompa nih ya. Dia memompa. Oke, seperti itu. Ya, seperti pada umumnya tensimeter ya. Nah, di sebelah sini dia akan menghitung ya. Nah, ini tinggal menunggu saja. Ini otomatis bisa dilakukan oleh anak muda, orang tua ya. Karena tinggal dipencet sekali, kemudian nanti langsung akan ada hasilnya ya. Nah, hasilnya dibacakan pakai bahasa Indonesia juga. 3 mm pilar merkuri, tekanan diastolik 83 mm pilar merkuri. Denyut nadi Anda adalah 91 denyut per menit. Hasil pengukuran adalah normal. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya pun untuk denyut nadinya, kemudian ini itu sampai ke kesimpulannya normal atau tidak, dibacakan pakai bahasa Indonesia. Oke ya, sangat mudah ya. Jadi caranya seperti itu saja dan saya infokan bahwa ini sudah menggunakan standar WHO untuk pengukurannya ini. Jadi tidak perlu khawatir ini abal-abal atau tidak ya. Jadi sudah terbukti juga. Bahkan di sini produknya itu sudah terdaftar, ada izin edarnya, AKL-nya, kemudian juga ada kode produksi dan lain-lain ya. Artinya ini berizin resmi dari Kemenkes ya. Jadi seperti itu, silakan mungkin untuk yang tertarik dengan produk ini boleh langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Nah, teman-teman yang belum tahu caranya atau masih bingung, boleh silakan diputar ulang video ini. Yang ingin bertanya, boleh langsung aja bertanya di kolom komentar. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.